ini juga menjadi catatan buat kamu. Mungkin bisa dicatat biar tidak lupa sambil dipegang. Silakan ambil catatan atau nanti bisa buat evaluasi kamu juga biar kamu ke depannya setelah program ini selesai kamu juga bisa nantinya ini jadi catatan buat persiapan sesungguhnya gitu ya. Jadi mulai dari kesan pertama. Kesan pertama yang diberikan oleh kamu kepada tim penguji, kepada saya, itu sudah kesannya kamu kurang bergairah, kurang memberikan sesuatu citra positif dalam diri kamu. Aura semangat itu masih belum bisa kamu tonjolkan kepada saya gitu ya selaku penguji gitu. Nah, sedangkan di situ kan dalam penguji wawancara dalam tes wawancara ini ada yang mengatakan seperti ini, di dalam pengujian wawancara tidak ada standar nilai yang bisa kita ukur secara sama dengan penguji yang lain. Jadi setiap penguji 1, penguji 2 itu nanti tidak sama. Makanya ini lebih kepada objektif. Jadi lebih kepada melihat siapa yang diwawancari oleh saya. Nah, ketika kamu diwawancarai terus dengan sikap kamu yang seperti tadi ini, itu sudah kurang memberikan kesan yang kurang baik citranya gitu. Nah, kalau kamu dilakukan wawancara, harusnya kamu sangat antusias. Terus percaya diri itu perlu. Jadi suara kamu harus lantang. Gini, perlu jadi catatan bahwasannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, tepatnya yang di Formasi Penjaga Tahanan atau di Lembaga Pemasyarakatan, itu kita itu adopsinya semi militer. Jadi kamu harusnya dari masuk awal itu sudah melakukan dengan rasa percaya diri, dengan sudah setel diri sebagai semi militer. Kan kalau anak pramuka kan juga sudah bisa lah menerapkan. Jadi setiap kamu menjawab siap izin menjawab, harusnya seperti itu. Jadi sebelum kamu menjawab pertanyaan, harusnya kamu sudah menyampaikan kata siap izin menjawab menurut pendapat saya seperti ini. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya dari sikap kamu. Sikap kamu untuk masuk di dalam wawancara tidak boleh banyak mengeluarkan kata-kata yang gini. Jadi pandangan mata kamu juga masih belum bisa fokus menatap penguji, itu juga akan mengurangi nilai bagi kamu. Terus lagi dalam jangan sampai kamu diajukan pertanyaan oleh penguji itu tidak bisa menjawab. Tadi banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab, alias kamu juga masih kurang paham nih. Nah, ketika kamu memberikan jawaban yang kurang paham, tidak tahu, itu berarti secara keseluruhan analisanya dari penguji, kamu masih belum siap untuk diterima di lembaga ini. Jadi harusnya kamu bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Gitu ya, Van ya. Terus jangan sampai ada miskomunikasi antara kamu. Jadi kamu tadi kurang fokus, kurang bisa konsentrasi menyimak apa yang dilakukan, apa yang diajukan pertanyaan oleh penguji. Jadi harusnya kamu itu bisa tadi ada yang miskomunikasi, saya tanya apa, kamu masih diam dulu baru minta apa bisa diulangi, jangan seperti itu. Jadi kamu harus bisa memberikan apa yang ditanyakan, kalau sudah dipersilakan menjawab langsung jawab aja, jangan sampai terjadi seperti itu tadi. Terus kaitannya sama dengan problem solving itu yang di lapas tadi ya, di lapas ada perkelahian. Nah, kamu harusnya bisa menjawab yang lebih detail, yang lebih bervariasi. Jadi memberikan kesan kepada penguji itu kamu udah memang benar-benar siap gitu. Pertama seperti ini. Kalau kamu mendapat pertanyaan seperti itu, harusnya kamu bisa membagi permasalahan itu terhadap 3 bagian. Sebelum terjadinya permasalahan, sebelum terjadinya solving ya problem, sebelum terjadinya solve problem, berlangsungnya problem sama after problem. Before problem,
after problem seperti itu ya. Bisa di bagian kelas gitu. Jadi kamu menjawabnya seperti ini. Siap, izin menjawab. Misal saya bertugas pada waktu itu. Yang pertama adalah sebelum saya melakukan tugas, saya sudah memastikan diri bahwasannya saya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi saya serta SOP atau standar operasional prosedur yang sudah diterapkan di tempat saya bekerja. Itu sudah menerangkan before problem. Nah, ketika problem yang di tengah ya, maka ketika problem berlangsung, siap ketika saya waktu di sana terjadi perkelahian misalnya, yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan tindakan sesuai operasional prosedur yang sudah ada di sana, seperti itu ya. Sudah menerapkan operasional prosedur yang sudah ditetapkan di sana. Yang kedua, saya harus melaporkan kepada atasan saya terkait kejadian secara seketika. Nah, nanti secara seketika. Ya. Nah, itu sebenarnya jawaban atas semua itu sudah ada di SOP. Nanti dijelaskan di SOP. Tapi untuk kita menjelaskan kepada penguji seperti itu, melakukan laporan seketika terhadap kejadian yang sedang terjadi. Kalau di lapas itu ada bunyi atau alarm yang menandakan tanda bahaya. Di sana ada. Jadi membunyikan alarm itu berarti menandakan ada kejadian yang dilaporkan kepada atasan. Dan selanjutnya setelah itu saya melakukan tindakan sesuai SOP dalam rangka pencegahan terjadinya permasalahan yang lebih meluas. Misal ada perkelahian, langsung saya lakukan pemisahan yang melakukan perkelahian seperti itu dalam konteks problem sedang berlanjut. Setelah itu, after problem itu kamu harus bisa petakan. Setelah problem, saya harus setelah terjadi perkelahian, izin menjawab gitu ya. Setelah terjadi perkelahian, saya harus melakukan membuat laporan kepada pimpinan terhadap kejadian yang terjadi, dan setelahnya saya akan memberikan masukan kepada pimpinan untuk dilakukan pemindahan atau pemisahan antara narapidana yang berkelahi dalam satu kamar atau dalam satu sel tersebut untuk dilakukan pemisahan dengan cara pemindahan kamar. Itu sudah after problem. Maka dalam hal ini kamu itu sudah dianggap sama penguji, sama penilai, kamu sudah, anak ini sudah layak dan kompetensinya sudah dapat layak lah ya, dapat layak dan layak untuk mendapat nilai yang tinggi dan untuk diterima seperti itu. Jadi, memang anak ini analisanya sudah bagus gitu, seperti itu ya, Van ya. Terus lagi itu pasti nanti kamu akan diberikan pertanyaan problem solving, pasti akan diberikan seperti itu. Berikut untuk selanjutnya yaitu ketika ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, jawablah sesuatu yang bisa menunjang kamu. Jangan sampai ini kan urusannya sama, kalau penjaga tahanan kan sama fisik nih nanti. Nah, coba cari kelemahan yang bukan dapat menciderai kamu sebagai penjaga tahanan. Kalau kamu ada gangguan di pernafasan dan seterusnya, berarti kan itu sudah bisa menciderai kamu sebagai anggota Polsus gitu kan, karena di penjaga tahanan pun yang diandalkan adalah kemampuan fisik kita. Maka kamu carilah kelemahan yang misal lebih kepada sifatnya tidak mengurangi nilai. Misalnya saya agak sedikit pemalu Bapak, seperti itu. Itu kan tidak mengurangi nilai gitu. Terus untuk kelebihannya mungkin lebih kepada jiwa kamu. Misal saya jiwanya bersemangat tinggi, pemberani, berani apa dan seterusnya, seperti itu, berani bisa mengambil tindakan cepat, itu salah satunya kelebihan yang diharapkan gitu ya Pan ya. Terus evaluasi selanjutnya yaitu tadi jangan apa ya, kalau ditanya apa yang dapat diberikan oleh kamu kepada institusi ini gitu. Nah, kamu itu harus sebenarnya sebelum ini kamu harus sudah menyiapkan pertanyaan, menyiapkan jawaban gitu ya.
kalau kamu misal ditanya apa yang bisa kamu kontribusikan kepada institusi ini ketika kamu diterima, misal seperti itu. Ya silahkan kamu jawab dengan tegas, siap saya akan bekerja dengan baik sesuai dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Saya akan berupaya memberikan kinerja terbaik dengan cara berinovasi misalnya. Nanti saya akan memberikan sesuatu perubahan apabila di sana ditemukan sesuatu yang tidak baik seperti itu. Jadi harus bisa. Jangan sampai kamu tidak bisa, siap saya tidak bisa. Oh, berarti penguji akan menyimpulkan bahwasannya kamu ini kurang siap untuk bisa diterima seperti itu. Oke ya? Ya, Paham ya di sini ya maksudnya? ya, ya Kak. Tadi masih grogi gitu Kak. Iya, ini kamu masih berketemu dengan saya, grogi, apalagi dengan yang belum pernah ketemu sama kamu, gitu. Ya, jadi ini jadi perhatian, Van. Terus lagi, nah ditanya lagi, apakah kamu mengetahui perkembangan lapas seperti ini? Nah, apakah kamu pernah tahu nggak seputaran perkembangan di lapas? Harusnya kamu bisa menjawab, Van. Ya, misal siap kemarin saya pada waktu itu saya mendengar ada pelarian atau penyelundupan atau penggagalan pemasukan narkoba dalam lapas dan seterusnya. Harusnya itu bisa kamu jawab seperti itu. Tidak boleh kamu. Kenapa? Ya karena gini. Misal kita mau melamar seorang gadis lah, misal ya. Ini diibaratkan melamar wanita. Nah, melamar wanita pun kan kita harus tahu seluk-beluknya dia, kebiasaannya dia apa, eh, hobi dia apa, kan harusnya tahu seperti itu. Nah, kamu kan mau bekerja di lapas, ini kan ngelamar. Maka dari itu sebenarnya kamu harus tahu banyak tentang seputaran lapas. Kan kemarin waktu pembekalan di kelas kan sudah disampaikan harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pemasyarakatan gitu. Jadi nanti ketika kamu ditanya, kamu sudah bisa menjelaskan dengan tegas, dengan percaya diri dan benar seperti itu. Oke ya. Terus lagi, kamu juga masih masih terlalu banyak berpikir ya. Karena memang ketika kamu saya ajukan pertanyaan masih banyak mikir lagi gitu ya. Maka dari itu nanti gak apa-apa lah, oke ini simulasi, jadi nanti buat evaluasi ke depannya, jadi kamu harus memang memantapkan diri, Van. Ketika kamu sudah masuk ke dalam, ini kita anggap persiapan ini adalah sungai gitu ya. Ketika kita sudah mau masuk ke sungai, udah waktunya persiapan, kita bisa nggak renang, bisa renang pun kita harus benar sekali nyemplung harus kita bisa sampai ke tujuan gitu. Jangan setengah-setengah. Jadi belajarnya juga harus totalitas. Jadi semua dipelajari sampai dengan kita mencapai tujuan itu. Terus kaitannya sama kasus bom di mana? Di gereja ya. Kan kamu tahu? Ya, siap tahu. Terus apa pendapat kamu sebagai warga negara Indonesia? Kamu tidak bisa menjawab. Harusnya kamu bisa, kan kemarin waktu materi di wawasan kebangsaan kan udah banyak dijelaskan tentang reradikalisme, ya kan? Nah, itu akan masuk dalam unsur-unsur penilaian yang ada di wawancara. Nah, harusnya kamu itu bisa menjelaskan. Nah, ketika ditanya tentang reradikalisme, bahwasannya sekarang pemerintah itu memerangi terhadap yang namanya radikalisme. Maka kita sebagai aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara itu dituntut untuk bisa menjadi tangan pemerintah, membantu pemerintah dalam menangani radikalisme. Kan kita aparatur sipil negara itu sebagai pemersatu bangsa gitu. Nah, kalau terjadi radikalisme seperti itu, maka adalah tugas kita itu adalah untuk bahu-membahu untuk menyikapi, membantu pemerintah dalam pengentasan radikalisme. Jadi kamu harusnya bisa memposisikan diri sebagai aparatur sipil negara. Ketika saya diberikan pertanyaan seperti itu, ketika kamu diberikan pertanyaan seperti itu, maka yang harus bisa kamu jawab adalah
kamu harus bisa menjelaskan, meyakinkan kepada penguji bahwasannya kamu ketika nanti masuk menjadi aparatur sipil negara, kamu akan menjadi tangan pemerintah dalam memerangi, membantu pemerintah dalam pemersatu bangsa seperti itu. Nah, ketika menjelaskan harusnya dijelaskan banyak. Jadi hal tersebut sudah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti bisa disambungkan terhadap Pancasila, tujuan bangsa ini, cita-cita bangsa ini. Jadi bisa dijelaskan atau dihubung-hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar. Jadi cita-cita luhur bangsa ini. Jadi kamu bisa menjelaskan lebih detail gitu. Nah, ketika kamu bisa menjelaskan lebih detail kepada penguji, maka kamu itu sudah, oh anak ini memang sudah layak. Berarti dia sudah mempunyai wawasan yang banyak tentang proses reradikalisme gitu ya. Itu ya, Van ya. Jangan ini terus memang belajar. Nanti kalau memang kamu ada kelemahan di ini, silahkan komunikasi. Boleh nanti kamu mungkin bisa wawancara sendiri di hadapan cermin, direkam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang tadi sudah saya ajukan dan kamu siapkan jawabannya sendiri seperti itu. Oke ya, biar kamu terbiasa menyikapi wawancara ini. Jadi biar kamu nanti benar-benar misal sudah masuk ke tahapan ini, kamu sudah tidak bingung lagi mempersiapkan itu. Jadi sudah oke, mantap, dan dapat disimpulkan bahwasannya kamu adalah peserta yang memang benar-benar layak untuk diterima. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Baik, kita mulai. Halo, Revan. Ya, Pak. Siap, mari kita mulai. Ini adalah simulasi pelaksanaan WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan yang akan dilakukan. Saya di sini berlaku sebagai penguji, jadi nanti apa yang saya ajukan pertanyaan mohon dijawab dengan sepenuhnya serius. Baik. Can you speak in English? Tidak bisa bahasa Inggris. Oke, kalau begitu silahkan perkenalkan diri. Siap. Selamat siang, Pak. Nama saya Fernando Revansa Saputra, kelahiran Malang, September 2002, umur 18 tahun, alamat Desa Diniso, Kecamatan Tuba, Kabupaten Batang. Pendidikan terakhir SMK Kejuruan. Baik, apa yang menjadi motivasi kamu ingin menjadi seorang penjaga tahanan? Apa bisa diulang? Apa motivasi kamu ingin menjadi seorang penjaga tahanan? Agak grogi ya. Oke, kalau begitu, apa sih yang kamu ketahui tentang profesi penjaga tahanan? Maksudnya pekerjaannya apa saja itu ya?
Ya, tugasnya operator pertahanan atau posisi pas mengawasi, membina, menjaga keamanan dan keselamatan narapidana. kenapa kamu tidak misal memilih mendaftar sebagai Polri atau TNI? Jadi kenapa kok lebih memilih kepada penjaga tahanan? Usulan dari keluarga, Gimana? usulan dari keluarga. Oh, usulan jadi karena dari keluarga ya, bukan kamu sendiri ya. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, istilahnya ini mau kerja apa saya bingung, terus dikasih masukan-masukan kayak lowongan lamaran seperti ini ya, masuk pas gitu. Itu daftar ya, saya coba dulu daftar. Oke. Prestasi apa yang pernah kamu peroleh selama di sekolah? Pernah juara 1 PBB waktu SD, pramuka, terus juara kelas. Juara kelas. Dari berapa itu siswanya? 30. 30. Berarti kamu punya keterampilan PBB ya? Siap ya Pak. Pernah juara ya PBB ya? Waktu SD juara. Sampai SMA nggak ada ya? Kalau SMP ikut itu Pak, pramuka. Pramuka ada prestasi? Juara tapi bukan individu, kelompok. Kelompok. Berarti kalau PBB bisa ya? Kamu punya keterampilan apa? Ya PBB lah. Gak bisa ya dipraktekkan sekarang ya? Bisa. Bisa. Boleh, gak apa-apa dipraktekkan. Jaga. Harapkan Anda tidak dalam tempat gerak. Jadi gerak. Siap dijawab. Selain itu, Pernah ikut ekstrakurikuler di sekolah, tapi belum sampai ekstrakurikuler bela diri, tapi belum sampai dapat sertifikat. tapi bisa bela diri. Ya cuman awalan gitu aja Pak. Dasar nggak bisa ya? Ya, waktu itu cuman belajar pukulan sama tendangan saja Pak. Baik. Ini, misal kamu nanti masuk ke dalam lapas, terus di dalam lapas itu terjadi perkelahian antara napi di dalam yang satu kamar. Apa yang bisa kamu lakukan? Ketika waktu itu kamu yang sedang bertugas untuk melakukan pengamanan atau penjagaan. Saya beri peringatan, terus
melapor sama atasan. Ingatan melapor kepada atasan. Itu aja. Ya Pak. Nanti bertengkarnya sampai habis-habisan tuh kalau kamu nggak melakukan apa-apa. Ya itu diberi peringatan tuh kalau masih tetap berkelahi, lapor atasan konsul dulu mau diapakan gitu Pak. Jadi nunggu perintah tindakannya gitu ya. Ya Pak. Apa kekurangan dan kelebihan kamu? Kekurangan saya dalam belajar terus kalau untuk pernapasan saya kurang, untuk olahraga fisik pernapasan kurang. Terus? Kalau kelebihan saya Kalau kelebihannya apa? tidak tahu. Kenapa? Tidak tahu. Oke. Baik. Misal nih, nanti kamu kan keterima menjadi seorang penjaga tahanan. Terus kamu nanti ditempatkan di Papua. Gimana dong? Ya saya terima Pak. Yakin diterima. Siap ya Pak. Nanti ditempatkan di sana beneran nangis nih. Karena udah konsekuensinya mendaftar. Suaranya gimana? Gak kenceng dikit. Karena udah konsekuensinya mendaftar ke kelas harus mau. Oke. Kamu tahu nggak gajinya PNS itu berapa? Siap tidak Pak. Tidak tahu. Gaji PNS itu kecil. Kamu yakin nih mau mendaftar jadi penjaga tahanan nih? Siap ya. Yakin. Betulan. Siap ya. Oke. Ketika nanti kamu diterima, apa yang bisa kamu berikan atau bisa jadikan sumbangsih terhadap institusi ini? Maksudnya gimana? Ketika kamu diterima, apa yang bisa kamu berikan kepada institusi ini? Atau tempat kamu bekerja lah, apa yang bisa kamu berikan? Siap tidak tahu Pak. Nggak tahu juga. Oke. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa kamu pernah tahu tentang permasalahan yang ada di dalam lapas selama ini? Siap tidak. Tidak tahu juga. Ya Pak. Oke. Haruskah kamu cari tahu biar ini. Oke, terakhir kan kemarin tuh ada apa ya, kejadian bom Bali, pengeboman di sebuah gereja itu ya. Pernah dengar? Ya pernah.
Nah, kira-kira menurut kamu sebagai warga negara Indonesia, apa pendapat kamu terhadap kejadian itu?